persiapan kita untuk menyambut bonus demografi juga kan, artinya di sini meskipun di era pandemi ini sebetulnya kan ada persaingan itu tidak berhenti, persaingan global gitu ya. Apalagi sekarang di era yang memang global, bebas keluar masuknya akses, apalagi di negara-negara yang memang jadi pesertanya masyarakat ekonomi ASEAN, itu pemuda artinya kan butuh banget tempat untuk mengembangkan potensi gitu kan, sehingga perlu juga ditunjang oleh program-program pemerintah yang sehingga nanti bisa diserap mungkin. Nah, upaya teman-teman pemuda gimana sih untuk menyerap program? Apakah memang jangan-jangan teman-teman juga nggak tahu nih pemerintah punya program apa gitu? Nah, itu gimana tuh menurut teman-teman? Siapa dulu? Bebas, amin dulu ya. Amin dulu. Oh saya. Kalau dari komunitas sendiri, emang kita udah beberapa mengetahui program-program dari pemerintah seperti kemarin itu ketika ada festival kita sudah mengajukan juga, di antaranya dari beberapa ada festival mandi seperti itu kita sudah mengajukan. Bagaimana kalau misalnya festival film itu diajukan untuk acara ulang tahun Purwakarta juga, dan kita sudah berkomunikasi, memang masih abu-abu juga sih, belum pasti juga, cuman semoga dengan adanya kita menawarkan kepada pemerintah juga, pada Pemda, agar ada komunitas di acara ulang tahun Purwakarta, agar kita bisa berkontribusi juga di acara ulang tahun Purwakarta. Semoga saja kita bisa menselaraskan dan di tahun-tahun selanjutnya kita bisa saling bekerja sama. Nah, jadi biar harapannya bener kata tadi Pak Ahmad Arif bilang kan, ini ulang tahun kita loh, gitu kan, bukan ulang tahun salah satu instansi gitu kan. Oke, jadi kalau Kang Sansan kumaha? Sebelum masuk kepada yang tadi, saya sempat menyinggung dulu yang tadi mungkin dikatakan oleh Kang Gepeng terkait masalah penurunan peringkat apa tadi? Sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Saya sempat baca di IPP, Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2019-2017 saya lupa, itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dan melihat Jawa Barat kan, karena ada yang saya tahu penilaian untuk pembangunan pemuda itu ada 15 indikator ya Pak, kurang lebih 15 indikator yang domainnya jadi 5, termasuk pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan sebagainya. Jawa Barat termasuk salah satu provinsi terkecil. Ya, artinya kan ada permasalahan di sana gitu kan, ada permasalahan. Yang saya baca lagi terus di RPJMD Kabupaten Purwakarta terkait masalah anggaran penyerapan, karena untuk program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pun kan harusnya ada di sana kan, di RPJMD itu. Yang saya lihat di sana juga memang untuk di bidang kepemudaan sangat minim sekali, ataupun di dinas-dinas lain yang memang yang bisa kita serap sebagai program-program dari pemuda, organisasi pemuda. Nah, artinya ketika untuk menyerap program tersebut, kita untuk informasi pasti sudah tahu yang pertama itu. Cuman yang jadi permasalahan adalah dari sisi pengelolaan anggaran atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun provinsi pusat yang diturunkan ke bawah itu tidak maksimal gitu kan. Karena kalau kita tahu dibagi wilayah Purwakarta itu ada 17 kecamatan. Pemudanya seperti apa, ada organisasi apa aja. Betul. Artinya tidak bisa diserap secara maksimal. Yang saya takutkan adalah pemuda-pemuda atau organisasi yang ada di daerah, yang ada di bukan daerah kota Purwakarta maksudnya seperti itu, tidak bisa menyerap anggaran tersebut. Atau yang bisa dikolaborasikan dengan programnya seperti itu. Oh iya, memang kan kalau bicara pemuda itu kan kompleks dan tersebar gitu ya. Betul. Gimana caranya supaya semua bisa menyerap gitu kan, dari desa ataupun dari kota itu. Nah, itu Pak, ada sebenarnya sampai nggak sih Pak sosialisasinya ke desa? Kalau sebenarnya bidang kepemudaan dan dinas-dinas yang lain juga punya program loh untuk menunjang kalian gitu kan, sampai ya seharusnya itu bisa diserap gitu kan oleh baik dari desa ataupun dari kota, sehingga ada peningkatan mungkin dari aspek kualitas pemudanya gitu menurutnya. Karena rata-rata jadi ada satu fenomena yang lucu Pak gini, di rumah atau di kampus sering saya bilang, kamu ngapain kuliah? Saya bilang kan, ya mereka pasti jawab, saya kuliah itu supaya saya dapat kerja enak. Mindsetnya artinya sudah ke orientasinya sudah ke industri, dan itu lebih menakutkan lagi ketika orang tuanya juga begitu Pak. Nah, sekolah yang tinggi supaya kamu bisa kerja enak gitu kan, artinya kan pemikiran-pemikiran untuk
hidup mandiri dengan usaha sendiri itu memang sepertinya sulit di Purwakarta karena memang yang dibangun di dalam pemikirannya sudah seperti itu gitu. Ini kan sayang sekali padahal ketika kita ngabisin uang kuliah taruhlah 5 juta per semester dikali 8 sampai 10 50 juta itu pun nggak ada yang jamin kita mau kerja di mana gitu kan. Artinya kan harus ada formulasi yang tepat untuk membangun pemuda Purwakarta itu supaya bisa lebih mandiri gitu, bisa mencari segala sesuatu tanpa bergantung terhadap satu, mungkin karena di Purwakarta besar ya industrinya gitu, jadi berpikirnya ke sana semua gitu Pak. Itu gimana sih Pak? Langkah-langkahnya tuh? Ya tentu itu ya soal ini. Dengan adanya COVID sebetulnya kita harusnya bisa introspeksi soal adaptasi kebiasaan baru itu tadi. Makna dari adaptasi itu kan berarti kita menyesuaikan dengan situasi yang ada. Dan kebiasaan itu kan berarti sesuatu perilaku sehari-hari yang kita lakukan, apa itu dari sisi kesehatannya, kan, dari sisi belajarnya, bekerjanya, cara berpikirnya dan seterusnya. Ya, jadi betul-betul mindsetnya ya harus baru menghadapi situasi hari ini. Nah, tadi disinggung soal era digital, ya, kompetisi global. Hari ini kita sudah harus memang betul-betul memahami yang namanya digital, ya kan? Nah, semuanya dengan internet juga, gitu ya. Jadi bagaimana kita anak-anak muda itu melek internet, melek digital, melek big data dan seterusnya, gitu ya. Jadi yang sifatnya manual itu sudah katakanlah sudah kita harus lewati. Nah karena itu cara berpikir tadi yang harus kita persiapkan. Jadi yang dihadapi tidak lagi konvensional, tidak tradisional, gitu ya. Nah tradisional pun, kalaupun kita bicara tentang katakan budaya tradisi kita dalam artian petani atau bicara yang lainnya, maka sebetulnya itu sudah ada dunia teknologi yang canggih, ya, dan itu semuanya mulai digital juga. Nah yang ketiga ini kaitan dengan tadi soal IPP, Indeks Pembangunan Pemuda, itu memang dikeluarkan oleh Kemenpora berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bappenas tahun 2019. Jadi Jawa Barat itu rankingnya dari 34 provinsi di Indonesia itu ranking ke 1, gitu ya. Cuma dari bawah satunya, jadi ranking 34 gitu loh. Anda bisa bayangkan kita Jawa Barat yang jumlah pemudanya kurang lebih 20 jutaan mungkin ya, 20 jutaan atau berapa gitu ya. Purwakarta kan 26% tuh, kurang lebih dari 900 ribuan yang tadi saya sebutkan 199 ribu ya. Kita 26%. Jawa Barat ya, di mana Purwakarta juga ada di dalamnya ya. Itu berarti ranking ke 34 dari 34 provinsi. Artinya apa? Kita paling bucin. Ya kan? Indikatornya apa di antaranya? Tadi sudah disebutin mungkin sama Sansan, itu anggaran. Anggaran kita memang paling minim untuk sektor kepemudaan. Jadi pemuda itu kalau dihitung dari anggaran yang ada sisi pemerintah nih ya, anggarannya itu di APBD-nya baik provinsi maupun di kabupaten kota itu ternyata paling minim di Jawa Barat itu. Masih mending misalnya Papua masih di ranking 30-an, 30-29 kalau nggak salah. Jadi kita masih jauh. Jadi sebenarnya kita kalah nih. Padahal kalau kita mau jujur di Jawa Barat ada ITB, perguruan tingginya, ada Unpad, ya kan, ada UI, hampir seluruh perguruan tinggi excellent itu ada di Jawa Barat. Tetapi ternyata tidak ekuivalen dengan pembangunan pemudanya di Jawa Barat. Nah, sekarang kalau kita bicara di Purwakarta, apakah mampu menjangkau para pemuda di desa? Mampu. Kami dibantu sama Kopel kok, ya kan? Kami dibantu oleh HMI kok. Kami juga dibantu oleh Pompa. Kami dibantu dengan yang lain-lainnya. Katakanlah para kepala desa, para camat juga kita sering diskusi dengan mereka untuk bagaimana mentransformasi cara berpikir kita ini, bahwa ada anggaran sedikit ataupun banyak, bagaimana itu bisa menyentuh pemuda. Ada anggaran desa, saya bicara dengan teman-teman di Apdesi, coba dialokasikan juga untuk pemuda, ya kan? Nah, karena bagaimanapun untuk meneruskan pembangunan di desa, ya kan, harus anak-anak muda juga yang kita persiapkan. Dan kita ingin baik, kita ingin berharap pembangunan ini berjalan dengan baik, ke depan lebih maju lagi dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, sehingga kemudian semua yang harus berpartisipasi. Kami di bidang kepemudaan tidak mungkin menjangkau sampai ke RT RW, ya kan? Tetapi di sana ada orang tua kita, ada orang-orang orang tua katakanlah, ada juga
organisasi, pimpinan, tokoh-tokoh yang juga ada aktif di tingkat desa atau di tingkat RT RW juga, mereka juga ikut andil juga di sana dalam melakukan pembinaan pada generasi muda. Nah, tentu semua itu akan kami catat, itu kewajiban kami, misalnya dari bidang kepemudaan mencatat seluruh aktivitas. Nah, walaupun mungkin juga kadang-kala kami juga tidak proaktif ya, artinya pasif saja menerima laporan gitu ya. Tapi kita juga ingin berupaya, misalnya nanti ke depan itu, bagaimana kita juga lebih proaktif. Jadi kita data juga, gitu ya. Data dalam artian di tingkat desa atau di tingkat RT, RW jumlah pemudanya berapa, gitu ya. Nah, bagaimana formula nanti kita katakanlah untuk melakukan pembinaan terhadap mereka. Tentu ini kerja bukan untuk 1-2 orang, ya kan? Betul. Jadi harus mampu kita, kalau bahasanya sekarang itu kolaborasi ya. Kolaborasi kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri, gitu ya. Dan itu yang saya tangkap sebetulnya, ya permasalahan intinya itu sebetulnya dari keluarga. Ya kalau kita mau jujur, ini dari keluarga. Keluarga itu terdiri dari ibu dan ayah. Nah, sebelum jadi ibu dan ayah, kita bicara tentang calon ibu dan calon ayah, ya kan? Nah, bagaimana kita mempersiapkan calon ibu dan calon ayah ini tentang bagaimana sih sebetulnya membangun rumah tangga. Namun kasar lain saya ukur asal kawin. Yang kawin saya jodohnya kawin. Itu terus gitu. Nggak paham apa itu yang namanya rumah tangga, apa itu yang namanya keluarga. Lah masyarakat bangsa ini dibangun ketahanannya itu dari ketahanan keluarga. Lah kalau keluarganya nggak bagus, keluarganya nggak sehat, keluarganya nggak punya visi misi untuk anak, bagaimana kita membangun? Karena itu kita akan sasar sebetulnya adalah anak-anak muda yang mereka sedang mempersiapkan membangun rumah tangga. Di usia-usia menikah, di usia mereka, katakanlah misalnya di usia 18. Kalau sekarang undang-undang perkawinan sudah dirubah, ya minimal boleh kawin umur 19. Nah, dari 19 ya katakanlah sampai usia 25 maksimal 30 yang belum nikah ini, itu kita bina. Kita beri pendidikan tentang yang namanya rumah tangga. Karena bukan hanya sekedar istilah berkeluarga begitu, tapi tidak paham mendidik. Buktinya hari ini kita kelabakan para orang tua ketika semua anaknya dirumahkan. Betul. Kita seolah-olah percaya kepada guru untuk mendidik, sementara kita juga tidak berkontribusi kepada katakanlah kesejahteraan guru-guru itu. Ya kita seolah-olah ingin membebani guru, tenaga pengajar di sekolah, sok mangga kumaha. Tapi ada di sini budaknya ngambek, gitu kan, bawa pasukan, gitu kan. Sementara ketika dirumahkan, mereka nggak bisa apa-apa. Iya betul. Ini problem kita yang nggak kecil sebenarnya. Keluarga, ya betapa banyak keluarga yang hancur, ya rumah tangga yang hancur karena kedua orang tuanya tidak paham bagaimana mendidik anaknya. Mereka serahkan pendidikan anaknya kepada orang lain, padahal tanggung jawabnya ada pada mereka berdua. Ya, pada ayahnya, pada ibunya. Nggak boleh diserahkan kepada orang lain, kecuali betul-betul dia percaya orang lain itu bisa mendidik anaknya, bisa menggantikan perannya sebagai ibu dan ayah. Misalnya di pondok pesantren kan, ataupun misalnya di sekolah betul-betul yang memang environment-nya terbentuk sudah bagus. Hari ini kita nggak bisa asal percaya kepada orang. Nah, karena itu tanggung jawabnya nggak akan hilang, ya kan? Walaupun kita titipkan kepada orang lain, orang tua ini ayah dan ibu juga masih punya tanggung jawab, ya kan? Bagi mereka yang anak laki-laki, kalau kita di agama, sampai akhirat nanti anak laki-laki itu tanggung jawab ayah ibunya. Ya kan? Lo baraong iya, kita ini nih tanggung jawab orang tua, ayah ibu kita. Makanya kita wajib hormat, memuliakan kedua orang tua kalau kita yang namanya laki-laki. Tapi kalau perempuan sudah diserahkan kepada suaminya, tanggung jawab suaminya dunia akhiratnya. Ya kan? Nah, bagaimana pola pikir seperti itu? Ya, itu betul-betul ada pada diri masyarakat itu. Hari ini kita menghadapi situasi yang nggak biasa. Nah, ini yang saya kira mungkin PR bagi kita semua. Padahal waktu di rumah itu lebih banyak ya Pak ya dari sekolah ya. Dan unsur psikologi di rumah itu jelas sangat mempengaruhi ya. Gitu. Oke, jadi dimulai dari sejak dini Pak ya, mempersiapkan keluarga gitu kan. Artinya ada program-program Bapak juga yang menunjang ke sana ya. Ada, kita lagi mempersiapkan dengan kawan-kawan pendidikan namanya pendidikan pranikah. Nah, termasuk ini nggak
maksudnya ada pendidikan mencari jodoh gitu. San amin. Itu Pilih. samping. Oh, efek samping. Oh, siap ada efek samping. Pokoknya hadir. Yang diutamakan nanti dalam kegiatan pendidikan pranikah itu adalah mereka yang sudah berpasangan Oh iya. siap untuk menikah. Waduh. Nah, jadi mereka akan menghadapi dua resiko. Resiko baik mereka semakin memperkuat ya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ada juga mereka kemudian akhirnya ternyata nggak cocok nih sebenarnya gitu kan, bisa bubar tuh gitu kan. Bisa ada yang penadah lah gitu. Wah, Ya sebenarnya kita kerjasama kemarin itu kita belajar ke Yayasan Salman ITB untuk pendidikan pranikah itu. Mereka sudah sampai ke angkatan ke-39 kalau tidak salah. Jadi sudah lama, sudah banyak yang mereka didik. Kurang lebih satu angkatannya 200 orang. Jadi 100 cewek, 100 cowok. Nah, kita di Purwakarta mungkin karena ini kita akan uji coba dulu. Ya, kita sekitar 10 lah. Jadi 10 pasang itu cewek cowok gitu ya. Siapa tahu itu juga jadi biro jodoh kan gitu ya. Mereka jadi saling mengenal. Barangkali Sasan mau ikut daftar boleh. Jadi sarana ya, sarana untuk mempersiapkan sejak dini gitu kan, dari mulai hal yang paling Itu ya, fundamental gitu kan, keluarga. Membangun keluarga. Ya. Itu jadi syaratnya ingat harus sudah punya pasangan ya. Jadi latihan dulu, nanti cari dulu lah seminar-seminar kayak gitu, cari jodoh caranya gimana gitu. Kalau nggak konsul langsung ke bapak. Oh siap. Seniornya. Ya, insya Allah. Oke. Jadi udah banyak banget yang dibahas sih. Masih ada sih nggak sih kendala yang misalkan kita udah ngajuin tapi terbentur sama satu hal gitu, entah administrasi ataupun masalah legalitas. Apakah misalkan ternyata yang bisa diwadahi itu cuma organisasi doang gitu kan, yang memang terdaftar itu, kalian ngalamin nggak sih sebenarnya? Ya, kalau dari komunitas Penalensa memang sangat ngalamin, terutama di tahun kemarin, tahun awal kita membuat festival film Purwakarta, di mana kita seperti apa ya, dipingpongkan gitu, dipindah-pindahkan, karena dari pihak Pemda kita harus mengatur administrasi ke pihak ini ya, pihak A ke pihak B, jadi seperti itu. Kita tuh bukan merusak Purwakarta gitu loh, kita tuh mau mengembangkan Purwakarta dengan karya-karya kita, tapi kenapa kok di birokrasinya kita dibuat bingung sendiri. Jadi kalau dari komunitas saya sendiri, gimana caranya kita tidak bisa dibuat mulus lah, walaupun kalau misalnya kita tidak bisa di tempat A, kita fasilitasi di tempat B, atau misalnya kita tidak bisa di sini di tempat mana. Jadi seperti itu sih. Yang penting ada wadah dan tidak sulit mungkin ya, tidak sulit cara menggunakannya gitu. Percuma ada tempat tapi nggak bisa dipakai, ngapain juga sih sebenarnya kan? Itu kan kumaha. Kalau kendala yang lain yang mungkin dirasakan oleh kawan-kawan mungkin dari komunitas seperti itu, dari organisasi yang memang secara legalitas itu ada, kendala lainnya adalah tidak semua instansi atau lembaga dinas yang ada di Purwakarta itu bisa terbuka secara total. Karena mungkin yang hanya beberapa instansi atau dinas saja yang dia mau terbuka terhadap organisasi kepemudaan untuk menunjang kegiatan-kegiatannya seperti itu. Terus menyinggung tadi perihal di awal adalah yang paling fundamental untuk membangun pemuda itu kan dari keluarga, tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Arif. Itu dari keluarga memang harus dibentuk sebuah pelatihan-pelatihan yang menunjang ke arah sana. Nah, yang saya ketahui adalah di Purwakarta belum ada pelatihan pranikah yang berjalan secara kontinuitas gitu, berlanjut. Belum ada, hanya satu kegiatan sudah, mungkin nanti beberapa bulan lagi baru ada, udah gitu kan. Tidak ada secara kontinu bertahap seperti itu. Artinya kan perlu, hanya mungkin kemarin saya dengar program dari Kementerian Agama dan itu lanjut kepada untuk urusan nikah gitu kan, yang mau menikah harus ada pelatihan dulu pranikah selama kurang lebih beberapa minggu atau 1 bulan kalau nggak salah, saya dengar seperti itu. Artinya di situ juga perlu kita bangun gitu kan untuk menunjang ke arah sana, karena tadi berbicara keluarga itu fundamental. Nah, yang ketiga adalah ketika memang berbicara hal fundamental tadi dari keluarga, terus ada pelatihan dari awalnya dari rumah gitu kan, yang kurang karena kita kalau khusus di HMI bergerak di bidang kaderisasi, termasuk kepada kajian, training ada seperti kurangnya sarana prasarana atau balai atau bangunan untuk khusus kegiatan training gitu. Kalau saya lihat kayak di Subang ada balai pelatihan gitu kan. Kalau di Bandung juga ada balai pelatihan Di Purwakarta saya belum lihat ada balai pelatihan yang bisa digunakan untuk pelatihan secara umum oleh organisasi kepemudaan ataupun komunitas maupun masyarakat umum, itu belum ada. Artinya
ini juga perlu ditunjang oleh hal-hal tersebut sehingga kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat atau pemuda itu bisa ada tempat yang representatif, ada sarana yang bisa digunakan. Saya belum dengar gitu, mungkin Kang Ipeng juga belum kan ada balai Iya kegiatan sih. mahasiswa, belum ada kan? Iya. Berapa bawa saya sih? Bener. Itu kan belum ada. Yang dibangun ada taman, Iya. masjid, air mancur dan sebagainya. Iya. Tapi tidak ada tempat untuk balai pelatihan. Iya, tapi dikunci juga. Kurang lebih seperti itu. Iya sih, Sansan yang ngomong Pak, bukan saya. Ya itu gimana sih Pak? Ada fasilitas, cuma ya itu sulit digunakan. Terus kita juga butuh wahana ya untuk mengembangkan Baik. potensi itu kan, karena bicara kesuksesan seseorang kan nggak harus juga jadi misalkan kamu harus kerja di sini nggak juga kan parameternya gitu kan. Kita juga bisa punya potensi untuk jadi mandiri dengan misalkan main musik, dengan hobi-hobi kita kan. Pekerjaan yang paling dicintai adalah mengerjakan hobi gitu. Ya. Tapi bullshit sih sebenarnya. Saya pernah ngerjain hobi dan jadi pekerjaan itu jadi stuck justru, jadi pusing. Nggak tahu kenapa. Beda karena ada target mungkin Pak ya. Iya. Bapak juga pemuda, karena ada target di kepemudaan jadi mungkin Bapak juga pusing jadinya. Itu gimana tuh Pak? Tetap kita jadi butuh itu wahana untuk mengembangkan potensi ya. Ya, Gimana sih, Pak? itu menjadi sebuah perhatian pemerintah daerah ya. Apa yang tadi disampaikan Kang Amin juga kita sebetulnya kan untuk katakanlah administrasi birokrasi yang seperti itu juga penting dipahami oleh para pemuda ataupun generasi muda. Ada batas-batas kewenangan antar dinas A dinas B gitu ya. Nah tentu karena mungkin informasi tentang standar operasional prosedur SOP-nya itu mungkin yang belum dipahami, diketahui ya, itu sehingga kemudian seolah-olah kita dipingpong gitu ya. Tapi misalnya kalau mau pinjam gedung sport center ya berarti ke Dispora gitu ya, maka atau nanti tembusan ke bupati gitu. Atau minta ke bupati tembusan ke Dispora, bisa saja dibalik seperti itu. Nah mungkin soal SOP itu yang tadi yang perlu nanti kalau memang teman-teman perlu dari anak-anak muda ya bisa konsultasi sama kita ya di kepemudaan. Dan kita yang akan fasilitasi atau mediasi lah kan gitu ya. Nah saya kira itu bagian dari tanggung jawab kita. Nah yang kedua ini kan tadi yang di awal kita sampaikan kaitan dengan mindset juga di birokrasi, bukan hanya masyarakat. Betul, bagaimana birokrasi juga memahami betul bahwa yang namanya kepemudaan itu bukan hanya di bidang kepemudaan, tetapi di seluruh sektor, ya pariwisatanya, kebudayaannya, kemudian olahraganya, usaha, wirausahanya, kooperasinya, kan perdagangannya, industri dan seterusnya, itu semua ada. Nah, bagaimana mereka juga memiliki mindset yang sama dengan kita semua dalam hal pelayanan kepemudaan itu tadi. Nah, tentu ini menjadi tanggung jawab pimpinan daerah untuk bisa katakanlah mendrive para aparaturnya ya, sehingga punya langkah atau visi yang sama, misi yang sama dalam pelayanan kepemudaan tadi. Tentu ini kembali kepada regulasinya seperti apa. Kemudian tadi kaitan dengan sarana prasarana sebetulnya atau bantuan kegiatan ya, sebetulnya kalau kita buka undang-undang terutama peraturan daerah ini kan jadi salah satu regulasi juga, salah satu landasan hukum kita juga di Purwakarta. Perda tentang kepemudaan pasal 78 di situ disyaratkan pemerintah bersama dengan DPRD wajib mengalokasikan 2% dari APBD untuk kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan itu bukan OKP ya. OKP itu singkatannya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Ya. Nah, organisasi kepemudaan itu termasuk di dalamnya komunitas. Termasuk di dalamnya adalah forum-forum pelajar, mahasiswa, BEM dan seterusnya. Itu organisasi kepemudaan. Punya hak untuk mendapatkan bantuan 2% dari APBD. Anda tinggal hitung saja APBD kita berapa, ya kan? Tapi ya sekarang udah kena COVID nih, gitu ya. Jadi berapa persen? 2%. Nah, berapa nominalnya? Itulah yang bisa yang menjadi hak daripada organisasi kepemudaan, ya kan? Meminta kepada pemerintah daerah. Ya tentu dengan cara-cara yang baik mintanya kan, gitu ya. Dan ada prosedurnya. Nah itu saya kira nggak ada kesulitan dari sisi itu. Nah kemudian kaitan dengan kita hari ini, pemuda kita hari ini. Tadi juga disinggung oleh Kang Sansan,
soal apa namanya sarana ya, soal sarana. Saya kira untuk kegiatan kepemudaan memang kita butuh ruang. Nah di Purwakarta itu yang menjadi masalah. Kita belum punya sarana kepemudaan. Gedung KNPI kita udah mau roboh. Iya betul. Ya kan? Kita kemarin sudah ajukan, tapi karena ada COVID akhirnya direalokasi gitu ya. Nah kemarin juga kita juga dapat bantuan dari provinsi untuk pembangunan pramuka, ya kan, gedung pramuka. Tapi juga karena COVID, ya kan, akhirnya direalokasi lagi, gitu kan. Nah tahun depan kami sudah mengajukan lagi, jadi untuk KNPI-nya, untuk pramukanya, termasuk yang satu lagi gelanggang generasi muda. Jadi kita sudah ajukan ke provinsi proposalnya dan seterusnya. Mudah-mudahan di tingkat provinsi ya, karena memang keterbatasan anggaran di kabupaten, kita sampaikan kepada provinsi. Mudah-mudahan di tahun depan ya kita ada anggaran untuk pembangunan gelanggang generasi muda. Ya, mohon doa dari Kang Sansan, Kang Amin, juga Kang Rizky. Baik, tahun depan kita mudah-mudahan paling lambat 2022 lah. Gitu ya, kalau 2021 karena perekonomiannya masih juga belum normal ya, barangkali ya kita juga memahami situasinya. Mudah-mudahan di 2021, 2022 paling lambat itu semua sudah terrealisasi. Amin. Tapi saya kira dengan sarana prasarana yang ada, kita bisa menggunakan. Sebenarnya ada beberapa lokasi tempat ya yang kita bisa manfaatkan untuk seperti dari HMI bikin kegiatan terkaderan ya. Dari teman-teman komunitas juga bisa bikin kegiatan, sudah bisa kita manfaatkan. Nah tentu kalau misalnya teman-teman mau komunikasi dengan bidang kepemudaan yang ada di depan bisa kita sampaikan. Artinya kita membantu misalnya soal tempat, soal yang lain-lain. Mungkin kalau komunikasi lebih awal dengan kita dengan bidang kepemudaan, kita akan coba fasilitasi. Gitu. Saya kira gitulah ya. Oke, jadi tadi udah banyak banget ya kita tanya jawab ya. Artinya kan sebetulnya pemerintah itu juga ada menyediakan fasilitas, hanya memang ada beberapa prosedur yang harus kita tempuh Pak ya. Artinya pemerintah juga butuh rekod lah. Itu mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa jadi sebuah hasil. Jangan udah ngobrol nih nggak ada follow up lagi, nggak datang lagi sama Pak Ahmad Arif gitu. Jadi komunikasi itu harus dibangun Pak ya, mulai dari sekarang. Ya mudah-mudahan jadi langkah pertama lah untuk pemuda Purwakarta membangun sinergi mungkin Pak dengan pemerintah, sehingga persoalan-persoalan tadi, persaingan global dan lain sebagainya, kita betul-betul siap di Purwakarta gitu. Kang Sansan, gimana menurut Akang nih? Kasih closing statement dong. Gimana? Oke, baik, sebagai penutup mungkin kepada pesan juga untuk kawan-kawan pemuda ataupun yang aktif di organisasi di Kabupaten Purwakarta, terus tetap berkiprah di masing-masing bidang gitu kan. Terus tetap berkiprah, terus berproses, berkarya sesuai dengan apa yang diminatinya seperti itu. Karena kalau menurut saya ada 3 poin yang memang harus dimiliki oleh pemuda itu. Yang pertama yaitu terkait masalah pendidikan. Pendidikan ini bisa berupa formal dan non formal. Tadi ketika formal kita masuk ke dalam sistem dan sebuah keharusan ketika memang orientasinya kepada bekerja. Kalau non formal mungkin lebih kepada pendidikan yang memang sifatnya di rumah oleh orang tua dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Yang penting ada pendidikan seperti itu, formal dan non formal. Yang kedua adalah menguasai teknologi ya, menguasai teknologi di sini akan tadi sudah disampaikan, disinggung oleh Pak Ahmad Arif pun, bahwa untuk apalagi di era industri 4.0 ya, 4.0 ini kita wajib dan harus menguasai teknologi, termasuk kan sudah sekarang terjadi seperti di sekolah dirumahkan tapi bisa tetap berjalan, daring, Zoom kan, seperti itu. Teknologi itu penting. Dan yang ketiga adalah ini yang memang menurut saya menunjang juga, menguasai hard skill dan soft skill. Hard skill ini memang didapat ya tadi berkesinambungan kepada sekolah yang formal, artinya jenjang-jenjang yang sifatnya keprofesian kayak kedokteran dan sebagainya. Soft skill didapatnya di mana? Di organisasi dan di komunitas. Artinya kita di sini bisa mengasah soft skill mental, leadership, komunikasi, public speaking dan sebagainya, itu ada di organisasi, tidak mungkin ada di pendidikan formal. Betul. Paling itu sih closing statementnya. Terima kasih. Oke. Mantap Kang Sansan. Kumaha Kang Amin dari Kopel. Nah, kalau dari Kopel, terutama untuk teman-teman anak komunitas juga, kita lebih baik berkarya dulu lah. Jadi lebih baik berkarya dulu. Kita jangan sampai memandang dulu apa yang
pemerintah kasih, tapi kita lihat dulu apa sih yang kita kasih untuk Purwakarta. Terobosan lah gitu ya. Terobosan. Kita juga kok dari segi sumber daya manusianya tidak kalah dari kota-kota besar. Betul. Itu banyak sekali dari Purwakarta ini yang bisa blow up sampai ke dunia internasional juga. Jadi untuk teman-teman komunitas, lebih baik kita berkarya dulu. Kalau misalnya nanti kita berkarya udah bagus, maka orang-orang akan melihat kita. Nah, maka dari situ kita untuk pemerintahnya akan bekerja sama juga. Nanti juga kita bisa saling bersinergi untuk pemerintahnya juga. Oke, jadi itu sih. Berkarya, percaya diri dan berjiwa besar gitu ya. Mantap. Pride gitu ya. Oke, dari ayahnya anak-anak Purwakarta, mangga Pak Madarin, gimana Pak? Saya kira satu hal ya yang paling penting itu kita jangan pernah lelah, ya. Jangan pernah merasa lelah untuk mengawal generasi muda, ya, karena itu adalah masa depan kita. Ya, artinya siapapun mereka, mau anak kita, mau cucu kita, mau orang-orang di luar kita, ya, siapapun ya, generasi. Karena kita mungkin menganggap bahwa ada itu malah lain budak kurang, gitu. Tapi bisa jadi mereka yang tidak kita kawal dan itu bukan anak kita, itu ternyata besok lusa bisa mencederai anak cucu kita. Betul. Kalau kita tidak menjaga mereka yang bukan keluarga kita juga, ya, mengingatkan, memperhatikan, melayani mereka, maka bisa jadi besok mereka akan menjadi mimpi buruk buat keluarga kita. Artinya siapapun kita perlakukan sama, ya kan? Sehingga kemudian kalau bicara penegakan hukum, gitu kan, maka sebetulnya tidak ada yang berbeda. Kemudian anak kita mau atau tidak. Karena Rasulullah pernah mengatakan sekiranya Fatimah itu melakukan pencurian maka akan kupotong tangannya. Artinya seorang nabi saja melakukan upaya, ya, berikhtiar memberikan satu contoh tauladan kepada kita. Jangankan orang lain, anak sendiri pun akan saya hukum kalau berbuat salah. Nah, bagaimana kita juga bisa mengedepankan kesamaan itu sehingga itu menjadi pendidikan yang baik buat siapapun. Jadi tidak pedahku budak si atama budak A kurang diistimewakan. Enggak begitu. Semua sama. Sehingga kemudian besok lusa kita akan merasakan manfaat kebaikan daripada yang kita lakukan hari ini. Yang pertama tadi itu, jangan pernah merasa lelah untuk mengawal generasi muda. Ya, siapapun Anda punya tanggung jawab untuk masa depan yang lebih baik. Yang kedua, pemerintah memang punya tanggung jawab, punya kewajiban, tapi tidak melulu ada di pundak pemerintah. Tapi bagaimana tadi sampaikan, kita membangun kolaborasi, membangun sinergitas, saling memperkuat. Pemerintah juga punya kelemahan, ya kan? Sebagaimana juga masyarakat juga punya kelebihan. Bagaimana kelemahan dan kelebihan itu kemudian dijadikan satu menjadi sesuatu yang saling memperkuat saja, ya kan? Ya, pemerintah nggak alergi juga untuk dikritik. Bahkan kita butuh kritik sebagai obat untuk kita ingat kembali pada jalur yang seharusnya. Nah, ini penting sekali untuk kita semua. Dan anak-anak muda jangan mengabaikan pemerintahan. Besok lusa Anda yang punya prestasi, ada yang memang memiliki komitmen, punya integritas, punya visi yang bagus ya untuk masyarakat, masuklah ke dunia birokrasi. Bagaimana ikut bersama-sama memperbaiki, memajukan birokrasi sehingga birokrasi itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya buat birokrasi itu sendiri maupun untuk masyarakat luas. Jadi jangan merasa bahwa birokrasi nggak penting, pemerintah nggak penting. Jangan begitu. Karena pada faktanya pemerintah itu ada, hadir. Nah, bagaimana yang hadir itu betul-betul memberikan manfaat buat masyarakat. Saya kira itu ya ingin saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya. Membina pemuda, membangun pemuda itu adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Jadi ini konten pertama kita, jangan lupa nanti like, subscribe, and comment seperti itu. Terima kasih untuk narasumber yang ada. Mudah-mudahan kita bisa kasih manfaat ya, edukasi juga informasi bagi masyarakat Purwakarta. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Dadah. Terima kasih. Dadah. Ya.